Nabi Muhammad punya masalah tidak? Jawab. Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Sederhana atau ruwet? Ringan atau berat? Hasilnya hina atau mulia? Tuh, yang sedang ceramah ini kira-kira banyak tidak masalahnya? Tahu dari mana? Saya harus jujur mengakui bahwa Ustadz A'agim bagus dalam menyampaikan risalah agama, tapi tidak bagus isi ceramahnya. Cara menyampaikan agama saya jujur A'agim bagus, tapi isi ceramahnya tidak bagus. Kalau menurut saya yakin netizen akan membela A'agim, tapi saya harus sampaikan kalau saya serahkan semua kepada Tuhan yang menilai, karena Tuhanlah yang maha tahu segala sesuatu. Cuman saya ingin memberi peringatan kepada A'agim karena dia bicara tentang Nabi. Nabi ada masalah enggak? Masalah Nabi hanya menyampaikan risalah agama. Ada yang menerima dan ada juga yang menolak. Kedatangannya rahmatan lil alamin. Jadi Nabi itu tidak ada masalah. Yang bermasalah itu adalah Ustadz A'agim. Masalah Ustadz A'agim adalah kalau Nabi itu jelas utusan Allah. Ustadz A'agim utusan siapa? Ini baru bermasalah. Bermasalah terhadap umat. Tetapi Nabi tidak ada masalah bagi umat karena dia memang utusan Allah. Jadi yang bermasalah itu adalah Ustadz A'agim. Masalahnya siapa yang mengutus Ustadz A'agim untuk menjadi penceramah dan sampai di mana pertanggungjawabannya dan bagaimana Ustadz A'agim bisa bertanggung jawab kalau diri dia sendiri belum tentu masuk surga. Ini baru masalah. Kalau diminta pertanggungjawaban atas apa yang disampaikan, itu sampai di mana? Sebab Ustadz A'agim sendiri belum tentu masuk surga. Sementara orang beragama ingin masuk surga. Nah, itu baru bermasalah besar. Saya ingin memberi peringatan kepada Ustadz A'agim sebelum Ustadz A'agim menghadap azab yang berat. Allah itu pengasih dan penyayang. Walaupun salah apa yang saudara sampaikan, dia akan biarkan saja. Sebab itu akan merugikan Anda sendiri. Kenapa saya menyampaikan itu? Allah berfirman dalam surat Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudin hunafa wa yurimus salata wa yu'tu zakata wa zalika dinul qayyimah. Padahal kamu hanya diperintah untuk menyembah Allah dengan ikhlas semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus benar. Pertanyaannya, siapa yang memberi perintah kepada Ustadz untuk berceramah? Dan siapa yang memerintah kepada Ustadz untuk sholat? Ini pertanyaan. Bukankah Allah mengatakan padahal kamu hanya diperintah? Nah, jadi pertanyaan inilah yang perlu Ustadz renungkan. Siapa yang menyuruh Ustadz untuk berceramah? Dan siapa yang menyuruh Ustadz untuk sholat? Yang memberi perintah sesuai dengan ayat tadi. Padahal kamu hanya diperintah. Kata Allah dalam surat Bayyinah ayat 5. Itulah yang perlu Ustadz renungkan.
Saya hanya memberi peringatan sebelum Ustadz menghadap azab yang berat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Pusikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jika Ustadz penasaran kenapa saya berani mengatakan ini, karena saya awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah, dan saya sudah mengenalnya secara nyata, dan saya sudah bertemu dengan Rasulnya, sebagaimana yang Allah katakan walikuli umati rasul, setiap umat mempunyai rasul. Wa iza ja'a rasuluhum, apabila rasul mereka telah datang, kudiya bainahum bil qisti, maka diberlakukanlah hukum bagi mereka, wa hum la yuslamun, dan sedikit pun tidak dizalimi. Surat Yunus 47. Salam sempurna akal.